Sejak hari itu, jarak menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Matahari bahkan belum sempurna menampakkan diri, namun alarm di ponselnya sudah berteriak lebih dulu. Di sebuah kamar kos sederhana, jauh dari kehangatan rumah, ia memulai harinya. Bukan dengan secangkir kopi hangat buatan ibu atau sapaan ceria dari anak, melainkan dengan kesunyian yang menggema. Setiap pagi adalah pengingat bahwa ia berada ratusan, bahkan ribuan kilometer jauhnya dari orang-orang yang paling ia cintai. Ini bukan pilihan yang mudah, tapi ini adalah pilihan yang harus diambil. Jauh dari rumah, demi sebuah harapan yang ia genggam erat di dalam dada. Harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka yang menunggunya di kampung halaman. Langkah kakinya menapaki jalanan yang masih remang-remang, bergabung dengan ribuan langkah lain yang memiliki cerita serupa. Mereka adalah para pejuang keluarga, para perantau yang menukar waktu dengan rupiah, bus karyawan yang datang menjemput, menjadi saksi bisu perjalanan mereka setiap hari. Di dalamnya, ada wajah-wajah lelah yang mencoba memejamkan mata sejenak, ada yang menatap kosong keluar jendela, pikirannya melayang jauh melintasi pulau. Ia meninggalkan rumah bukan karena tak sayang, tapi justru karena rasa sayang dan tanggung jawab yang begitu besar. Ia pergi untuk berjuang, agar dapurnya tetap mengepul, agar sekolah anaknya terbayar, agar orang tuanya bisa berobat. Itulah definisi cinta tanpa kata, pengorbanan tanpa keluh kesah. Gerbang pabrik yang menjulang tinggi, seolah menjadi gerbang menuju dunia yang berbeda. Di tempat ini, mesin tak pernah berhenti berputar. Suaranya menderu-deru, menciptakan ritme kerja yang cepat dan menuntut. Setiap deru mesin adalah pengingat waktu yang terus berjalan. Waktu yang seharusnya ia habiskan bersama keluarga. Di tengah kebisingan itu, ada satu hal yang harus ia simpan rapat-rapat. Rindu. Rindu pada tawa anak, pada nasihat ayah, pada pelukan hangat seorang ibu. Perasaan itu harus ditelan dalam-dalam, disembunyikan di balik seragam kerja, dan fokus yang tak boleh goyah. Karena di sini, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Mesin tak boleh berhenti, dan rindu harus disimpan sendiri. Di balik helm keselamatan dan kacamata pelindung, ada sepasang mata yang menyimpan segalanya. Lelah, kosong, tapi juga penuh harap. Tak ada yang tahu betapa beratnya menanggung beban kerja sambil memikul kerinduan yang menggunung. Rekan kerja mungkin hanya melihat senyum tipis atau sapaan singkat, tapi mereka tidak pernah benar-benar tahu badai yang bergejolak di dalam hatinya. Setiap malam, saat merebahkan tubuh di kasur yang terasa dingin, ia sering bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan semua ini akan berakhir? Berpura-pura kuat di hadapan semua orang adalah keahlian yang ia pelajari seiring berjalannya waktu. Karena menunjukkan kerapuhan di tanah rantau bukanlah sebuah pilihan. Waktu istirahat adalah momen yang paling ditunggu. Bukan untuk mengisi perut semata, tapi untuk menyambung rasa. Ponsel di genggaman menjadi satu-satunya jembatan penghubung dengan dunia yang ia sebut rumah. Sebuah panggilan video singkat dengan sinyal yang seringkali putus-putus adalah obat paling mujarab. Melihat senyum mereka di layar, mendengar suara mereka meski terkadang tidak jelas, sudah cukup untuk mengisi kembali energinya yang terkuras. Ayah baik-baik saja di sini, ucapnya dengan senyum yang dipaksakan, menyembunyikan lelah di wajahnya. Setiap istirahat, ia hanya ingin mendengar suara rumah. Suara yang memberinya kekuatan untuk kembali menghadapi deru mesin dan rutinitas yang monoton. Kapan pulang? Pertanyaan sederhana yang terlontar dari bibir mungil anaknya di seberang sana terasa seperti belati yang menusuk tepat di jantung. Ia hanya bisa tersenyum getir, menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa pulang bukanlah kata yang mudah diucapkan. Ada target yang harus dicapai, ada cicilan yang harus dibayar, ada tabungan yang harus diisi. Ia menatap foto keluarga di layar ponselnya. Sebuah pengingat abadi tentang untuk siapa ia berjuang sekeras ini. Pertanyaan sederhana itu,
adalah pertanyaan yang paling sulit dijawab. Setiap kali mendengarnya, hatinya hancur berkeping-keping. Matahari sudah lama terbenam. Namun, lampu-lampu pabrik masih menyala terang. Ini malam kesekian ia harus lembur, menyelesaikan target produksi yang seolah tak ada habisnya. Tubuhnya sudah menjerit minta istirahat, tapi pikirannya berkata lain. Ia memilih bertahan, bukan karena ia sekuat baja, bukan karena ia tak merasa lelah. Ia bertahan karena ia tak punya banyak pilihan. Di perantauan, menyerah berarti kalah. Menyerah berarti membiarkan semua pengorbanan yang telah ia lakukan menjadi sia-sia. Jadi, dengan sisa tenaga yang ada, ia kembali berdiri, kembali bekerja demi mereka yang menanti kepulangannya dengan penuh harapan. Malam semakin larut saat ia akhirnya bisa kembali ke kamarnya. Ia duduk sendirian di tepi ranjang, menatap keluar jendela ke langit malam yang gelap dan sepi. Sama seperti hatinya, di saat orang lain mungkin sudah terlelap di samping orang yang mereka cintai, ia di sini berteman dengan kesunyian dan kerinduan. Rindu memang tak pernah libur, bahkan bekerja lebih keras saat malam tiba. Jauh dari keluarga adalah harga yang sangat mahal. Harga yang harus ia bayar setiap hari, setiap jam, setiap detik. Semua itu ia lakukan agar keluarganya di rumah tetap bisa dekat dengan harapan dan impian mereka. Jika hari ini kamu merasa rindu rumah, ingatlah ini. Di luar sana, ada banyak orang yang menahan rindu mereka demi masa depan orang yang mereka sayangi. Hormati setiap karyawan industri, setiap pekerja pabrik, setiap perantau yang kamu temui. Karena di balik kerja keras mereka, di balik keringat yang membasahi seragam mereka, ada rindu yang tak terucap. Rindu yang mungkin tak akan pernah bisa pulang sesering yang mereka inginkan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang membangun harapan keluarga dari kejauhan. Terima kasih sudah menonton. Jika cerita ini menyentuh hatimu, bagikan video ini agar lebih banyak orang yang menghargai perjuangan mereka. Sampai jumpa.